Oke, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem paralel terdistribusi akan mempresentasikan materi tentang sistem distribusi file. Eh, Anggota dari kelompok ini ada saya sendiri, Putra Ramdityana, lalu ada Abdul Aziz Baudin dan Muhammad Rafli. Next. Nah, pendahuluan. Yang pertama itu sistem distribusi file itu adalah sistem untuk penyimpanan data yang terkelola di beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan. Bisa disimpulkan seperti 10 orang komputer itu terhubung, distribusi filenya dikelola di beberapa komputer lalu dihubungkan dalam jaringan. Oke, next. Untuk poin-poin penting itu ada fungsi, lalu ada tugas dan contoh. Nah, untuk poin-poin penting ini mungkin akan dijelaskan secara rinci oleh saudara Ajis. Baik. Untuk poin-poin pentingnya dalam materi ini ada yaitu satu fungsi akses terpusat, berbagi file, redundansi dan keamanan. Yang kedua yaitu adalah tugas-tugasnya, manajemen file, akses file, replika data, konsistensi data, keamanan data. Yang ketiga contoh dari materi ini adalah Google Drive, Dropbox, Windows DFS, dan NFS. Kemudian next, fungsi sistem distribusi file. Yang pertama yaitu akses terpusat. Sistem distribusi file menyediakan akses terpusat ke file-file yang disimpan di berbagai lokasi. Redundansi dan keamanan dilengkapi dengan mekanisme redundansi untuk melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan, menye- kehilangan akibat kerusakan hardware atau bencana alam. Yang ketiga, manajemen data menyediakan alat manajemen data yang memungkinkan administrator untuk mengelola file secara efisien. Berbagi file, sistem ini mempermudah berbagi file antara pengguna dalam jaringan. Yang terakhir adalah skalabilitas, dirancang untuk dapat menangani pertumbuhan data dan jumlah pengguna yang besar. Kemudian ada tugas sistem distribusi file yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur file, mengelola file-file dalam jaringan, lalu mengakses file yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, mereplikasi data di beberapa lokasi untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data. Selanjutnya, memastikan bahwa data yang diakses oleh pengguna selalu konsisten. Dan yang terakhir, untuk tugas sistem distribusi file yaitu keamanan data dari akses tidak sah, kerusakan atau kehilangan. Dan poin yang ketiga yaitu contoh sistem distribusi file ya ada Google Drive, Dropbox, WMS 360, dan Sidik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan saya kembalikan ke Saudara Putra. Oke, baik. Terima kasih, Ajis. Nah, kesimpulan dari presentasi tersebut itu yaitu sistem distribusi file adalah komponen yang penting dalam jaringan komputer modern saat ini, karena sistem ini menyediakan akses yang terpusat ke file dan mempermudah berbagai file, meningkatkan keamanan data, dan juga memungkinkan skalibilitas penyimpanan yang sangat besar. Dengan memahami fungsi dan tugas sistem distribusi file itu, kita dapat memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan
produktivitas dan efisiensi kerjaan. Ini karena kan untuk zaman modern saat ini itu kebanyakan mau dari perkuliahan, sekolah, pendidikan, manufaktur, pekerjaan, dan berbagai macam profesi lainnya itu penyimpanan file itu sudah sangat penting karena sudah menganut eh, berbagai teknologi. Mungkin itu saja dari kami yang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.